Selamat siang saudaraku semua. Ketemu lagi ya bersama Agus Sunarko Singosari. Harapan sehat selalu sekeluarga ya. Dan semakin sukses, juga dimudahkan rezekinya. Amin. Tetap semangat ya saudara. Ini saya bercerita tentang masalah jenis tanaman ya. Jenis tanaman itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri saudara, gitu. Contoh ini lada-lada ya. Lada-lada ini daun ini nggak bisa hijau, padahal hijaunya lada-lada itu hijau sungguhan. Karena apa ciri khasnya lada-lada? Lada-lada kalau sudah menguning-uning gini berarti dia itu harus dipruning, gitu. Harus dipruning, dihabiskan daunnya, itu. Karena dia itu nggak bakalan mati ranting. Karena apa? Dia itu banyak ros di sini, banyak itu ya. Nah, pruning seperti itu, pruning gulingnya aja. Ini masalahkan pohon yang jadi ya, masalahkan yang pohon yang jadi. Kalau kecuali nanti cabang kurang besar, yang dulu pernah saya ingatkan, nah kayak ini nggak tak potong karena saya masih membutuhkan anak cabang. Nah, ini saya membutuhkan, ya tak potong. Jadi ini masalah bercerita masalah ciri khas lada-lada. Jadi kalau kelihatan sudah daun sudah mulai menguning-uning, bukan dari medianya ya, bukan dari medianya, gitu. Kalau dia sudah semi kayak gini-gini itu berarti bukan medianya. Jadi memang dia minta lada-lada itu dipruning. Kalau tidak dipruning biasanya itu keluar buahnya, buah kecil-kecil gitu. Tapi buahnya nggak bagus kok, itu lada seperti ini ya, itu. Jadi gini, jenis lada-lada kalau daun sudah kelihatan buyai ya, buyai hijaunya itu kurang cerah. Padahal ini kalau habis di pruning daun ini bisa hijau sekali, bisa mengkilap, itu jenis lada-lada itu. Nah, itu satu yang jenis lada-lada ya. Jadi kalau lada-lada kita potongi walaupun habis itu pasti semi semua, nggak bakalan kita mati ranting, nggak bakalan. Itu yang jenis lada-lada ya. Kedua, jenis kimeng atau beringin, ficus, itu jenis ficus ya. Nah, ficus itu juga punya ciri khas sendiri. Sampean punya pohon jadi kimeng atau ficus jadi ya, yang sudah cucu ranting sudah banyak, sudah banyak, tua sekali ya, bukan muda ya, sudah tua, kelihatan putih tua, bahkan mata tunas saja nggak kelihatan. Nah, itu kalau kita meruning gini harus disisakan pupus. Itu ciri khas ficus ya, harus disisakan pupus. Kalau kita pruning menghabiskan daun total, ada pupusnya. Itu setiap cucu ranting ada pupus satu persatu, jangan sampai habis total. Itu kalau sudah jadi sungguhan, udah tua, sampai main potong seperti ini, ujung-ujungnya dipotongin, saya yakin tidak jamin ranting itu lengkap semua. Yang kita yang pohon tadi sudah jadi tadi, nggak bakalan ada satu atau dua mati ranting. Tapi kalau disisakan ujungnya, disisakan pupusnya, saya yakin nggak ada satupun, nggak ada yang mati. Kenapa? Karena pupus ini disisakan, ini nanti mekar lagi, nanti semuanya tumbuh semua gitu. Kalau jenis kimeng atau beringin itu, kecuali masih bakalan ya, bakalan masih muda sampai del gitu aja berani, pasti semi gitu. Jadi yang saya bilangkan ini pohon yang sudah tua sungguhan, sudah jadi eman, nanti jadi mati ranting, itu eman. Jadi kita bermain bonsai itu harus tahu ciri khas tanaman. Terus ada univirus, tadi beringin ya, dengan jenis ficus ya. Sekarang univirus itu pertumbuhannya itu sebenarnya itu yang bagus itu hanya anginnya kencang, panasnya boleh ya. Dia itu punya kekuatan dari daun. Jadi kalau sampean gali jenis univirus ya,
gali jenis virus, terus sampean samakan dengan gali sama ficus sama apa sancang sama apa tanpa daun gitu, nggak boleh, pasti mati gitu, pasti mati. Karena apa? Penghidupannya univirus itu cemara ya, ini univirus itu cemara itu dari daun. Jangan sampai bongkar univirus ya, jangan sampai dihabisi seperti kayak sancang kayak apa itu terus di nul total, cuma hanya cabang besar-besar yang gitu, jangan. Itu ciri khas tanaman jenis sendiri itu. Terus kemuning hati-hati. Kemuning itu kalau sudah tua, jenis kemuning, kalau kita gali di lahan atau apa tanpa akar serabut, tanpa tanah yang sudah lengket ya di situ, itu bisa selamat. Ini bukan kemuning kecil ya, ini kemuning yang besar kira-kira minimal kemuning segini aja, minimal apa ya, sepot ukuran 25 20 segitu sudah sulit. Kalau mungkin segelang tangan ini masih hidup. Nah, itu ciri khas dari kemuning ya. Kemuning harus benar-benar kalau kita gali di lahan harus benar-benar utuh. Kita potongin akar yang besar-besar, sesuaikan dengan nanti apa dimasukkan pot itu. Jangan sampai ambrol, ngerti ambrol? Tinggal akar itu tanpa ada media, tanpa ada tanahnya. Itu pasti positif 99 mati. Karena apa? Karena kalau kita tanam semi, itu semi bukan masalah semi hidup, nanti bisa melorot itu. Karena apa? Semi tadi itu hanya sisa-sisa kambium yang hidup ini apa? Keserap. Semi. Tapi kalau sudah semi, kira-kira panjang segini, kira-kira 5 cm atau 7 cm, itu kemuning itu langsung melorot. Jadi nanti tahu matinya, pasti mati itu. Jadi perlu diingat kalau jenis kemuning itu harus kita benar-benar apa? Kalau gali harus benar-benar tanahnya harus kuat, jangan sampai bongkar, jangan sampai ditinggalkan akarkan tanpa tanah, itu jangan sampai saudara. Gitu saudara. Lalu saya ceritakan univirus tadi ya. Univirus itu sebenarnya tanaman yang paling kuat cemara ya. Gitu. Akar walaupun akar itu dikit aja, itu dia itu kalau naruhnya di panasan, di anginnya kencang sekali, asal enggak kebasahan ya, enggak kebasahan, kelihatan tanah masih basah gini jangan disiram. Kalau sudah kering baru disiram. Saya yakin nanti univirus itu tumbuhnya itu apa daun bisa biru sekali, bisa bagus gitu hijaunya gitu. Malah kebanyakan air itu malah univirus itu enggak bakalan daunnya bisa hijau, kadang itu menguning kayak gitu. Jadi perlu diingat ini yang masalah univirus ya. Jadi perlu diingat univirus itu sebenarnya tanaman paling kuat itu sebenarnya. Bukan masalah darah dingin atau panas, itu kita bisa ngerawat, bisa kok. Itu karena contoh di luar negeri itu juga ada daerah dingin, ada daerah panas juga ada. Itu contohnya jenis univirus itu bagus sekali, asal kita tahu karakternya tanaman tadi gitu saudara. Jadi perlu diingat kalau punya jenis itu harus kita mengerti gitu. Jadi mungkin kurang lengkap apa jenis apa, kalau sampean punya itu kadang ya ada yang punya nomor WA saya atau komen di YouTube saya, itu nanti bilang jenis ini boleh ya dipotongin di itu nanti saya jawab gitu ya. Mungkin kalau saya bercerita masalah tanaman mungkin durasi ini
tinggi sekali saudara. Jadi seperti itu. Jadi perlu diingat ya, setiap tanaman ada ciri khas sendiri-sendiri gitu saudara. Itu. Oke, terima kasih saudaraku semua. Nanti ketemu lagi momen-momen yang itu ya. Tolong ya, cerita saya tadi itu yang kalau saya masalah jenis banyak sekali, mungkin punya jenis apa, langsung komen aja di itu saya, nanti saya jawab ciri khasnya tanaman masing-masing. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu ini saudara. Tapi jangan lupa ya, like, dibagikan, subscribe ya. Yang belum lihat, ketemu dengan itu saya Agus Sunarko Singosari, belajar bersama, itu di subscribe ya, biar nanti momen-momen saya selanjutnya tidak ketinggalan. Begitu saudara. Oke, terima kasih saudaraku semua, tetap semangat, dadah.